Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar Tuan Wira. Sebelum dilanjutkan ceritanya, tolong di like, komen, dan subscribe ya tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kemarin Nona Melati telah membakar surat dari Wira. Bab 496. Hati Wulan terasa gemetar, tetapi dia segera memberikan respon. Suamiku nggak tahu di mana aku tinggal di kota provinsi ini, apalagi hanya ada sedikit rombongan dari Kabupaten Uswal yang datang ke kota provinsi. Melati mendengkus pelan sembari berkata, "Kamu masih mencoba untuk membela dia dengan alasan yang nggak masuk akal. Menurutku, dia mungkin sudah memiliki wanita lain dan hanya kamu yang masih menunggunya dengan tulus." Alis Wulan tampak berkerut, lalu dia menjelaskan, "Gak mungkin, Wira bukan orang seperti itu. Kak Melati, tolong jangan bicara seperti ini lagi." "Wulan, ini demi kebaikanmu. Apa kamu perlu pembuktian dariku?" tanya Melati. Dia mengertakkan gigi seraya membujuk. "Kalau kamu menikahi putra gubernur, mungkin bisa mendapatkan gelar istri pejabat tinggi di masa depan. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan dari pria desa seperti Wira? Paling-paling kamu hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga." Wulan mengernyit sembari menolak. "Aku gak suka dengan gelar istri pejabat tinggi. Selama Wira mau menerimaku, aku akan bersedia menjadi ibu rumah tangga. Kamu mungkin bersedia, tapi apakah ayah akan bersedia dan mengakui Wira sebagai menantu keluarga Linardi?" tanya Melati. Wanita itu menghela nafas, lalu menjelaskan, "Dulu ketika masih pelajar, ayah sudah gak mau mengakui Wira. Sekarang dia bergerak di dunia bisnis rendah. Jadi ayah pasti makin gak ingin mengakuinya. Apa kamu benar-benar akan memutuskan hubungan dengan ayah dan kakakmu hanya demi seorang pria?" Wulan merenung dengan wajah yang muram. Kini sikap Harsa telah berubah. Tetapi ayahnya dan Opal masih tidak suka pada Wira. Itulah duri yang menusuk hatinya. Melati menghela napas lagi sembari membujuk. "Putra gubernur akan mengajakmu untuk melihat bunga plum dalam 3 hari. Tolong jangan menolak lagi. Opal bekerja di bawah gubernur, jadi dia akan mudah menjadi sasaran pelampiasan." Wulan tampak mengernyit. Dia hanya merasa pusing dan kacau dalam hatinya. Dusun Darmadi, Desa Bimola, Kabupaten Uswal. Di dalam rumah mewah yang baru dibangun, Dokter Militer Junaidi tengah duduk di sebuah kursi. Ada sekelompok warga dusun yang berbaris. Junaidi memeriksa nadi mereka satu persatu dan menulis resep obat. Sementara beberapa anak magang baru sibuk mengambil ramuan obat. Wira berdiri di kejauhan untuk mengamatinya. Sejak dia kembali dari Kabupaten Uswal setengah bulan yang lalu, klinik Junaidi tidak pernah sepi dari pasien. Di zaman ini, rakyat seringkali menghadapi kelaparan, kekurangan pakaian, dan kelelahan akibat bekerja keras sehingga banyak dari mereka menderita penyakit. Meskipun kehidupan mereka telah sedikit membaik selama 2 bulan terakhir berkat bantuan Wira, sebagian besar dari mereka masih menderita penyakit. Di masa lalu bahkan tidak mampu makan dengan cukup. Juga tidak memiliki uang untuk pergi ke dokter. Mereka hanya bisa mengandalkan tekad dan ketahanan fisik sendiri. Kini dengan adanya Junaidi yang memeriksa mereka, hampir semua orang didiagnosis dengan berbagai penyakit. Bahkan beberapa di antaranya sudah sangat parah. Untuk memudahkan pembuatan ramuan obat, Wira telah mengutus orang ke kota kabupaten untuk membeli berbagai bahan obat-obatan. Saat ini, Wira paling tidak kekurangan uang. Para warga yang menerima obat berterima kasih kepada Wira dan hati yang penuh syukur. Banyak dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka merasa bahwa Wira sangat baik hati. Bukan hanya memberikan upah besar, dia juga memberikan pakaian, sabun, bahkan perawatan medis. Wira bahkan dianggap sebagai dewa hidup di antara mereka. Saat ini ketika penduduk dusun Darmadi pergi keluar, semua orang di kota akan merasa iri kepada mereka. Para gadis dari dusun Darmadi bahkan enggan menikah dengan pria luar dusun. Para pemuda dari dusun Darmadi juga tidak perlu membayar mahar ketika menikahi gadis dari luar. Semua orang ingin mendekatkan diri dengan dusun Darmadi.
Kalaupun mereka tidak bisa tinggal di sana, hanya dengan memiliki hubungan dengan Dusun Darmadi saja, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Banyak warga yang bekerja untuk membangun rumah dan membuat batu bata untuk Dusun Darmadi telah mulai merasakan kehidupan yang lebih baik. Wira tersenyum dan mengangguk, lalu memerintahkan warga untuk pulang dan menebus ramuan obat. Sementara dia sendiri akan mengelilingi rumah mewah. Sebagian besar dari rumah mewah berukuran 10 hektar ini sudah jadi jika tidak ada turun salju beberapa hari lalu yang menghentikan pekerjaan. Semua struktur bangunan seharusnya sudah selesai. Saat ini yang mereka butuhkan hanyalah perbaikan jalan setapak berlumpur untuk membawa balok sisa dan menyelesaikan atap bangunan. Meskipun rumah baru sudah selesai, Wira masih belum pindah ke dalamnya. Sebagian area dari rumah mewah ini dijadikan sebagai ruang kelas, tempat berlatih seni bela diri, juga digunakan untuk memproduksi sabun, peleburan baja, dan pembuatan kaca. Sisa bangunan ditinggali oleh veteran pasukan Zirah Hitam beserta keluarga mereka. Selama 2 minggu terakhir, Wira juga tidak menganggur. Dia telah menyusun materi pelajaran yang baru, terdiri dari 5 mata pelajaran, yaitu bahasa, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Materi ini disusun secara bertahap dengan penekanan pada aplikasi praktis dan pendidikan karakter agar tidak mendidik murid yang licik. Tentu saja Agus memiliki beberapa keluhan tentang pendekatan ini, tapi Wira menjawabnya dengan tegas. Kalau kamu nggak mau mengajar, aku akan cari orang lain. Dengan bayaran 3.000 gabak per bulan, tidak akan sulit untuk menemukan guru yang lain. Banyak sarjana dari kota juga menawarkan diri sebagai guru. Namun setelah mempertimbangkan bahwa Putro akan membawa murid-murid datang usia tahun baru, Wira pun tidak berencana untuk mencari guru lain. Saat Wira sedang memberikan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ceria. Kak Wira, temani aku ke pabrik 5. Bab 497. Wira berbalik dan mendapati Lestari yang mengenakan mantel besar dan terlihat sangat cantik. Wira tak kuasa berkata, kamu sudah melihatnya berapa kali? Apa masih belum puas? Lestari menjawab, belum. Nggak akan pernah puas. Kak Wira, bisakah kamu menemaniku sekali lagi? Ajak Lestari sambil memegang lengan Wira dan bergoyang tanpa henti. Jangan goyang lagi. Oke, aku takut padamu, ucap Wira. Setelah memutar mata ke Lestari, dia segera melepaskan tangannya dari genggaman wanita itu dengan wajah yang sedikit memerah. Apakah Lestari tidak tahu bahwa dia sudah tumbuh dewasa? Bisa-bisanya dia masih merangkul dan memeluk orang seperti ini. Sekarang Wulan tidak berada di sini. Wira juga menjaga etiket yang ketat dengan Dian. Sosok Wira yang makin kuat benar-benar tidak mampu menahan godaan semacam ini. Kak Wira memang yang terbaik, puji Lestari yang tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Dia kembali memeluk lengan Wira, bahkan menempel dengan erat. Sejak terakhir kali diselamatkan oleh Wira, semua ketidakpuasan Lestari terhadap pria ini telah menghilang. Keduanya kembali menjadi sangat akrab seperti saat masih kecil. Wira dan Lestari pun pergi ke pabrik 5. Untuk alasan keamanan dan kerahasiaan, Wira membagi produksinya menjadi 5 pabrik yang berbeda. Pabrik 1 membuat baja, memproduksi pedang treksa, dan mencetak berbagai peralatan presisi. Pabrik 2 membuat gula, pabrik 3 membuat sabun, pabrik 4 mengelola gliserin murni dan membuat natrium karbonat, alkohol, dan berbagai zat kimia. Pabrik 5 adalah tempat pembuatan kaca saat ini. Kelima pabrik besar ini memiliki tim pengawal yang mengawasinya. Orang luar tidak akan diizinkan masuk kecuali staf kerja. Tentu saja dengan identitas Lestari dia bebas untuk keluar dan masuk ke semua pabrik besar ini. Namun demi menjaga disiplin yang telah ditetapkan oleh Wira, dia selalu mengajak Wira bersamanya setiap kali ingin mengunjungi pabrik-pabrik ini. Kak Wira, Non Lestari diminta masuk. Ada 2 anggota tim mengawal yang menyapa mereka. Wira tersenyum dan mengangguk. Kemudian anggota tim pengawal pun membukakan pintu agar mereka bisa masuk. Ketua tim kaca, Jimmy, sudah menyapanya. Tuan sudah datang. Lebih dari 10 pekerja di sini juga tersenyum dan memberi salam kepada Wira dengan semangat tinggi. Gaji mereka sekitar 3.000 gabak per bulan, yang merupakan yang tertinggi di Dusun Darmadi. Banyak yang merasa sangat puas. Namun Wira menjelaskan bahwa pekerjaan mereka ini akan nyaman dilakukan pada musim dingin dan sangat melelahkan di musim panas. Mereka tidak mempermasalahkannya dan merasa bahwa Wira sangat baik.
hati dan terlalu baik pada mereka. Wira tampak tersenyum dan mengangguk seraya berkata, "Lanjutkan pekerjaan kalian. Aku hanya membawa Lestari untuk melihat apakah ada hal baru yang diproduksi." Lestari yang penasaran melihat di dalam tungku besar. Setiap kali dia melihat kristal yang terbakar di dalamnya, warna transparan yang bersinar terlihat seperti sejumput emas. "Tuan, teknik pembuatan kaca kita telah berkembang lagi. Sekarang kita sudah bisa membuat botol yang indah," jelas Jimmy sambil tersenyum. Sekelompok pria tampak mengambil wadah tanah liat grafit menggunakan kawat besi, lalu menuangkan kuarsa yang telah meleleh. Kemudian seorang menghubungkannya dengan pipa baja berongga dan mulai meminumnya untuk membuat bentuk yang diinginkan. Di sampingnya, pria lainnya menggunakan tang untuk membentuk lebih lanjut objek kaca tersebut. Tidak butuh waktu lama, sebuah gelas kaca dengan kaki tinggi telah jadi dan muncul di depan semua orang. Gelas kristal yang sangat indah, ini benar-benar barang langka. Dengan gelas kristal seperti ini, setidaknya bisa dijual dengan harga 100 juta gabak, ucap Lestari yang tampak terpesona. Matanya berbinar-binar saat dia melihat gelas kaca tersebut. Dia memandang Wira dengan penuh kekaguman. Bab 498. Kristal yang langka dan berharga pun tercipta. Wira yang tidak begitu terkesan berkata, "Masih lumayan." Dengan teknologi yang dimiliki kerajaan Wola saat ini, menciptakan kaca bening seperti ini merupakan pencapaian yang luar biasa sulit. Namun ini bukan masalah besar bagi Wira. Dengan menggunakan wadah tanah liat grafit yang bisa mencapai titik leleh tinggi dari peleburan kaca, serta tambahan silika murni dan natrium karbonat, mereka bisa dengan mudah membuat kaca transparan. Wira bahkan membuat pipa baja khusus untuk para staf dan mengajari mereka bagaimana cara meniup kaca untuk membuat barang-barang seni. Akan tetapi dalam waktu yang singkat, para pekerja hanya bisa membuat gelas kaca. Wang Yuan tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa di era ini barang-barang kristal sangat langka dan berharga. Membuat beberapa manik-manik kaca, gelas kaca, dan potongan kaca sudah cukup untuk memenuhi permintaan pasar. "Kak Wira, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu bisa membuat kristal seperti ini?" tanya Lestari dengan sorot mata penuh kekaguman. Awalnya Wira pergi ke tambang di Kabupaten Hiloka. Lestari merasa bahwa dia hanya membuang-buang uang. Namun ketika melihat gelas kristal ini sekarang, Lestari segera menyadari nilai sebenarnya dari barang ini yang bahkan melebihi nilai dari pedang Treksa. Bukan hanya Lestari, bahkan Jimmy dan para ahli pembuat kaca yang bekerja di sana juga menatap Wira dengan kagum. Wira menjawab, "Aku belajar di buku." Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan mengingatkan semuanya, "Jangan lupa untuk menjaga kerahasiaan proyek ini ketika berada di luar." Lestari buru-buru mengangguk. Membuat gula saja sudah menjadi target incaran keluarga Suteja, apalagi untuk membuat kristal. Jika keluarga besar mengetahui rahasia pembuatan kristal, mereka pasti akan berusaha untuk mencuri tekniknya. Sementara itu, Jimmy dan para ahli pembuat kaca mengangguk setuju. Gaji 3.000 gabak yang mereka terima sudah termasuk harus menjaga kerahasiaan proyek ini. "Ayo." Wira merasa panas setelah menghabiskan banyak waktu di pabrik sehingga mengajak Lestari keluar. Di luar pabrik 5, dia memberitahu Lestari, "Tunggu saja, setelah para ahli memiliki keterampilan yang lebih baik, kita akan membiarkan mereka untuk membuat beberapa jepitan kaca untukmu. Setiap warnanya akan memiliki bentuk yang berbeda-beda." "Benarkah?" tanya Lestari yang matanya tampak berbinar-binar. Dia menyandarkan kepalanya ke bahu Wira sembari berkata, "Kak Wira, kamu sangat baik padaku." Wira pun menggeleng. Beberapa jepitan kaca itu bahkan tidak dipakai lagi oleh orang pada zaman modern. Namun Lestari malah terkagum-kagum. Saat sedang memikirkannya, mata Wira tampak berbinar-binar. Dia segera mendorong kepala Lestari dan berjalan ke arah lain. Ada sebuah kereta kuda yang berhenti di depan pintu masuk. Di dalamnya ada Dian yang mengenakan jubah bulu rubah putih. Dia terlihat cantik seperti bunga teratai yang sedang mekar di antara langit dan bumi. Wow. "Dasar Kak Wira brengsek, kamu benar-benar terpesona oleh pelakor itu," maki Lestari. Dia mengertakkan giginya sembari mengeluh. "Pelakor ini benar-benar gak tahu malu, hampir setiap hari datang ke Dusun Darmadi, seolah-olah gak bisa hidup tanpa Kak Wira." Sesampainya di depan kereta kuda, sebelum Wira sempat bicara, Joshua sudah bergegas keluar dari belakang dia dan menyapa, "Kakak ipar, aku datang untuk menemuimu. Apa kamu rindu denganku?" "Tentu saja," jawab Wira. Dia menggendong bocah itu dan mencubit hidung kecilnya. Kemudian dia berbalik dan berkata, "Lestari, kemarilah untuk bermain dengan Joshua. Ada yang ingin kubicarakan dengan Nona Dian." Dia menundukkan kepalanya dengan wajah yang memerah. "Iya," jawab Lestari yang mengertakkan giginya.
seraya membawa Joshua pergi. Setiap kali pelakor itu datang, Wira selalu minta Lestari untuk membuat Joshua pergi. Kemudian Wira akan membawa Dian ke lantai atas bangunan baru lalu menghabiskan banyak waktu di sana. Entah apa yang kedua orang itu lakukan. Lestari memang berada di pihak kakak iparnya Wulan, tetapi memiliki keturunan adalah yang terpenting. Setelah Wira dan Wulan menikah selama 3 tahun, mereka masih belum memiliki anak sampai sekarang. Kini Wira sudah memiliki kekasih baru. Meskipun Lestari merasa tidak nyaman, dia tetap berusaha memberikan kemudahan baginya. Sambil menggenggam tangan Dian, Wira pun membawanya ke lantai 3. Pria itu berkata, "Ayo, aku akan membawamu ke atas. Ada sesuatu yang menarik untuk dilihat." "Apa?" Suara Dian terdengar bergetar dan wajahnya memerah. Setiap kali mereka berdua berada di lantai atas, meskipun membahas beberapa pekerjaan, sebagian besar waktu mereka hanya berpelukan. Meskipun masih belum melampaui batas, perasaan panas di seluruh tubuh membuat Dian tak kuasa sering mengunjungi dusun Darmadi. Sebuah tripod yang menopang sebuah silinder berdiri tegak di lantai 3. Melihat benda itu, Dian bertanya dengan penasaran, "Apa ini?" "Cermin pengamat langit." Wira menunjukkan ke lensa dan menjelaskan dengan mengarahkan mata menghadap ke sini. "Kamu bisa melihat bintang dan bulan di langit malam dengan jelas. Kiok air bisa digunakan untuk membuat kaca transparan. Wira pun dapat membuat banyak lensa cembung dan lensa cekung dari bahan ini. Namun dia butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menciptakan teleskop astronomi dengan skala gambar yang diperbesar 70%. Agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat zaman ini, Wira mengganti namanya menjadi cermin pengamat langit. Ajaib sekali. Dian bertanya dengan takjub, "Apa alat ini sama seperti teropong? Nggak bisa digunakan untuk melihat matahari?" Dian pernah menggunakan teropong untuk melihat pemandangan beberapa kilometer jauhnya. Dia tahu alat itu tidak bisa digunakan untuk melihat matahari. Sambil merangkul pinggang ramping Dian dan mencium rambut hitam panjangnya, Wira menjawab dengan lembut, "Ya, itu akan menyakiti matamu. Tapi alat yang ini bisa dipakai untuk melihat bulan dan bintang di malam hari." Tubuh Dian yang berada di pelukan Wira terasa lemas dan jantungnya berdegup semakin cepat. "Tuan, seperti apa bulan itu? Apa bulan itu seperti mutiara indah yang bersinar?" tanya Dian. Melihat wajah cantik Dian yang malu-malu, Wira tak bisa menahan diri untuk mencubit pangkal hidungnya sebelum menjawab, "Enggak, bulan itu penuh lubang, seperti lumbah yang gundul." "Hah?" Dian terlihat tidak percaya dengan fakta yang didengarnya. "Ini bagaimana mungkin?" ujar Dian. "Dalam bayangan orang-orang kerajaan Wala, bulan adalah mutiara indah yang bersinar di atas langit. Mana mungkin wujud bulan yang sebenarnya seperti lembah yang berlubang-lubang?" Wira tidak berusaha menjelaskan dan hanya berkata, "Pokoknya menurutku bulan ini seperti lembah penuh lubang. Sulit bagi orang yang tidak mengenal sains untuk memahami pembicaraan tentang bumi dan bulan. Hanya dengan membiarkan mereka melihat sendiri, mereka baru bisa mematahkan pandangan lama mereka sedikit demi sedikit. Pertama-tama, Wira akan menghancurkan mitos orang-orang soal benda langit." "Oh," Dian tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, "Tuan, seperti apa matahari itu?" Wira menjawab dengan santai, "Matahari itu bola api yang besar sekitar 1,3 juta kali lebih besar dari bumi yang kita pijak." "Apa?" seru Dian dengan kaget. "Tuan, apa itu benar? Matahari terlihat kecil. Mana mungkin matahari jauh lebih besar dari bumi?" Dian dapat menerima konsep bahwa matahari adalah bola api yang besar. Bagaimanapun matahari memancarkan cahaya dan panas. Namun dia tidak yakin bahwa matahari jutaan kali lebih besar dari bumi. Matahari yang berada di atas kepala hanya sebesar mangkuk. Mana mungkin ia lebih besar di bumi? "Apa kamu bisa melihat gunung harimau hitam?" tanya Wira sambil menunjuk ke depan. "Gunung yang kamu lihat sekarang hanya ukuran telapak tangan, tapi waktu kamu mendekat, gunung itu sangat besar. Coba kamu pikirkan alasannya." Dian tertegun sejenak, lalu berkata, "Itu karena jarak gunung harimau hitam terlalu jauh dari kita, jadi ukuran gunung yang kita lihat menjadi lebih kecil." "Bisa juga dipahami seperti itu," ujar Wira. Wira tidak menjelaskan prinsip bagaimana sebuah objek ditangkap oleh mata dan hanya berkata, "Matahari sangat besar, tapi jaraknya terlalu jauh, jadi ukurannya terlihat sangat kecil di mata kita." "Kalau bukan karena ukurannya sangat besar, gimana cahaya dan panasnya bisa mencapai bumi? Kalau kamu membakar gunung 500 km jauhnya dari sini, panasnya pun nggak akan terasa di sini. Jadi kamu bisa bayangkan sendiri betapa besarnya api matahari." Sepertinya itu masuk akal. Dian tertegun sejenak, lalu mengangguk.
Mata indahnya menatap Wira dengan kagum saat dia berkata, "Tuan, wawasanmu sangat luas. Kalau aku bisa mendapatkan hatimu, mati pun aku rela." Ekspresi mempesona dia membuat hati Wira tergoda. Dia lantas menarik wanita itu ke dalam pelukannya seraya berkata, "Nona, apa kau sedang menggodaku?" Bab 500. "Aku nggak bermaksud seperti itu, Tuan," ujar Dian dengan napas memburu. Dian berusaha mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Belakangan bisnis berjalan lancar. Sabun dan gula hitam sudah dijual di kota pusat pemerintahan Lokana. Pedagang dari kedua tempat ingin merundingkan bisnis agen dan berharap kita meningkatkan pasokan gula kristal. Sekarang sudah mendekati akhir tahun. Gula kristal sedang banyak diminati. Sabun dan gula kristal sudah lama dijual kota pusat pemerintahan Jagabu. Setelah Wolfi disingkirkan dari kota pemerintahan Lokana dan Kabupaten Loka, karavan pedagang segera menuju ke selatan untuk membuka pasar. Harga sabun yang dijual grosir 10.000 per buah dan harga eceran 30.000 per buah sangat populer di kalangan keluarga kaya. Gula kristal dijual grosir 30.000 dan eceran seharga 100.000. Gula kristal pun langsung ludes begitu sampai di pasaran. Menjelang akhir tahun, stok gula kristal yang populer sebagai hadiah juga makin menipis. Wira menarik napas dalam-dalam dan berusaha menekan gairahnya, lalu berkata, "Tahu jawab atas bisnis sepenuhnya aku serahkan padamu. Aku percaya pada penilaianmu. Kalau kamu ingin meningkatkan produksi, langsung saja beritahu pihak pabrik." Wira tidak tertarik pada bisnis. Dengan adanya Dian, dia pun bisa menyerahkan tanggung jawab atas bisnis padanya. Sekarang Wira sedang mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan bakat orang-orang dan secara bertahap memulai era industri. 10 hari kemudian, Panglima Yuda dan timnya tiba di ibu kota. Orang-orang di seluruh kota langsung gempar sejak berdirinya kerajaan Wala. Kerajaan ini telah diserang oleh bangsa-bangsa di utara dan menderita kekalahan untuk waktu yang lama. Dalam 100 tahun terakhir, bangsa Agrel terus menekan kerajaan Wala dan telah menginvasi sepertiga wilayahnya. Dalam pertempuran kali ini, Raja Tanui, salah satu dari 5 raja di kerajaan Agrel, terbunuh. Bahkan 100.000 pasukan kavaleri bangsa Agrel juga dimusnahkan. Kemenangan terbesar sejak berdirinya kerajaan Wala ini meningkatkan prestise nasional dan dukungan rakyat. Bukan hanya rakyat saja yang bahagia, istana pun sangat gembira. Dalam perjalanan pulang ke ibu kota kali ini, Yuda tidak hanya membawa jenazah Raja Tanui dan Pangeran Gyandra yang menjadi tawanan, tetapi juga uang yang disita oleh Farhan dari aset keluarga Yumandi dan uang hasil menaklukkan orang kaya. Total uang ini berjumlah 4 miliar yang setara dengan pajak tahunan 2 provinsi. Hal ini sangat melegakan pihak kerajaan yang tak mampu membayar gaji di akhir tahun. Keesokan harinya, Raja Bakir memimpin ratusan pejabat sipil dan militer untuk membawa Pangeran Gyandra dan Raja Tanui ke kuil leluhur kerajaan. Mereka mempersembahkan para tahanan guna menghibur arwah para leluhur, sekaligus menyampaikan pencapaian dinasti ini pada mereka. Raja Bakir terlihat sangat bersemangat. Meskipun Yuda yang memenangkan pertempuran, dia adalah raja dinasti ini. Prestasi prajurit juga merupakan prestasinya. Keesokan harinya di ruang kabinet, Suendra, sang menteri perang, mengambil sebisuk surat dan membaca dengan mata berbinar. "Menarik," ujar Suendra. Kemal, sang penarat kiri, terkekeh dan berkata, "Suendra, ada hal menarik apa yang bisa membuat wajah dinginmu ternyata seantusias begini?" "Coba lihat," ujar Suendra. Suendra menyerahkan dokumen yang dibaca tadi dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, Wolfi melakukan pemberontakan di Kabupaten Hiloka. Satria Letnan Jenderal Kota Pusat Pemerintahan Lokana memimpin 3.000 pasukan komando daerah untuk menekan pemberontakan. Setelah 1 bulan berlalu, para pemberontak belum berhasil ditangkap. Alhasil, Sabran dari Kabupaten Uswal bersama dengan Fadil Sipati pengganti dan Regan si kepala petugas patroli memimpin pasukan penjaga dan menangkap Wolfi hidup-hidup. Mereka juga membunuh 400 pemberontak dan menangkap 550 orang. Menarik bukan? Pasukan penjaga mengalahkan pasukan komando daerah. Hierarki pasukan di kerajaan Wala terdiri pasukan kerajaan, pasukan perbatasan, pasukan komando daerah, pasukan penjaga, dan pasukan pedesaan. Namun pasukan penjaga berhasil mengalahkan pasukan komando daerah dalam mengatasi pemberontakan. Pemimpinnya bahkan bukan seorang profesional. Coba kamu lihat dulu Kabupaten Uswal itu, kampung halaman Tuan Wahyudi. Kemal tertawa dan berkata, "Sabran itu adik Tuan Wahyudi. Dia bisa membunuh Jenderal Hajar yang berkhianat di depan perang karena Tuan Wahyudi membantunya dari belakang. Memberantas pemberontakan Wolfi tentu bukan masalah besar." Kemal dan Suendra sudah mengetahui informasi detail tentang Wira. Bahkan mereka juga mengetahui semua orang yang berada di bawah komandonya.
Jangankan Dodi yang menjadi terkenal setelah bertarung di medan perang, bahkan soal Gavin dan saudara-saudaranya pun mereka ketahui. Lumayan, Suendra mengangguk dan berkata, Sabra ini prajurit yang berbakat. Kalau bukan karena usianya yang terlalu muda, berdasarkan kontribusi militernya kali ini, dia bisa saja diangkat menjadi Letnan Jenderal. Bab 501. Temperamen seorang anak muda memang masih belum cukup stabil dan masih harus diasah lagi. Kemal melipat kembali petisi itu lalu menyerahkannya kepada seorang sekretaris sambil berkata, Gatot, promosikanlah ketiga orang itu sesuai kebijakan Departemen Personalia. Kemudian turunkan pangkat prefektur dan Letnan Jenderal dari kota pusat pemerintahan Lokana. Mereka bahkan tidak sanggup menangani seorang pemberontak kecil. Gatot yang bertanggung jawab mengatur peningkatan jabatan para pejabat terkait dan berkata, Pak Kemal, Sabra itu jenderal batalion, biarpun mau mengasahnya, dia juga harus diangkat menjadi jenderal pendamping berkat jasanya kali ini. Lalu Fadil akan diangkat menjadi patih, sedangkan Regar menjadi jenderal militer. Sementara itu, pangkat Dirja yang merupakan prefektur Lokana dan Satria yang merupakan letnan jenderal akan diturunkan masing-masing satu tingkat. Kemal mengangguk. Kemudian Gatot menuliskan beberapa kata-kata di atas petisi dan menyuruh sekretaris untuk mengumumkannya. Dengan begitu, nasib kelima orang ini pun mengalami perubahan drastis seiring dengan perbincangan kedua menteri ini. Hai, Suendra yang berada di samping berdesa, sangat mudah memberi penghargaan kepada tiga orang itu. Tapi Tuan Wahyudi yang bekerja di balik layar malah tidak mendapatkan apa-apa, padahal dia sudah berjasa besar. Pantas saja Tuan Wahyudi tidak membalas surat dari kita bertiga. Kemal mengerutkan keningnya dan berkata, Amangkurat Utari sudah pergi menemui Yang Mulia. Semoga dia bisa membujuk Yang Mulia untuk memberikan perlakuan yang adil kepada Tuan Wahyudi. Kemal Suendra Tirta sudah meminta Kaisang untuk membawa surat mereka ke Dusun Durmadi. Sekarang Yuda dan Dodi telah tiba di ibu kota, namun mereka bertiga masih belum mendapatkan balasan apapun dari Wira. Hal ini membuat mereka mengira bahwa Wira memiliki dendam terhadap istana. Setelah Wira berkontribusi begitu besar, Raja Bakir malah mengabaikannya. Hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Faksi Kemal sudah berulang kali mengajukan permintaan kepada Raja Bakir untuk memberikan penghargaan kepada Wira. Namun Raja Bakir malah tidak berhenti menegur mereka dan bersikeras menyuruh Wira mengikuti ujian kerajaan. Raja Bakir tampaknya tidak begitu mempercayai bakat Wira. Sekarang Yuda sudah tiba di ibu kota. Saat bertemu mereka sebelumnya, Yuda memberitahu bahwa dia bersedia melepaskan segalanya demi memberikan gelar kepada Wira. Suendra mengangguk dan berkata, semoga Amangkurat Utari mampu meyakinkan Yang Mulia. Tepat pada saat ini seorang Kasim tiba berjalan dan berseru, Pak Kemal gawat, Amangkurat Utari bertengkar dengan Yang Mulia. Apa? Kemal dan Suendra langsung berdiri dengan ketakutan. Hari ini Yuda datang ke istana untuk menghadap Raja Bakir. Namun Yuda malah bertengkar dengan Raja Bakir. Ini merupakan pelanggaran besar. Bila penanganannya kurang tepat, Yuda bisa dipenggal. 15 menit yang lalu di Taman Kekaisaran, Raja Bakir mengenakan jubah bermotif naga dan tersenyum muram. Di sampingnya Selir Susan sedang menggendong seekor kucing berwarna putih. Yuda yang mengenakan jubah bermotif ular piton bersujud dan berkata, hormat Yang Mulia, semoga Yang Mulia panjang umur. Berilah, kali ini kamu sudah berhasil memusnahkan musuh dan melindungi kerajaan dengan mengandalkan keberanian dan kerja kerasmu, kata Raja Bakir sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia terlihat gembira. Sampai sekarang Raja Bakir masih mewaspadai Yuda, namun saat ini dia tetap harus menenangkan diri. Bagaimanapun juga ini adalah kemenangan terbesar kerajaan Wal. Lapor Yang Mulia. Jasaku dalam perang kali ini tidaklah besar. Yuda mendongak dan berkata dengan serius, orang-orang yang benar-benar berjasa besar adalah Tuan Wahyudi. Dia sudah menciptakan misil 3 busur, membunuh Raja Tanui, memanfaatkan para prajurit pengkhianat dan memancing musuh masuk ke kota, merencanakan serang api dan menggunakan formasi kerbau api. Jika bukan karenanya, aku sendiri pasti tidak mampu mengalahkan bangsa Agrel. Selir Susan pun merasa agak bingung. Selama ini Raja Bakir selalu mengatakan bahwa Wira hanyalah seorang pesuruh, namun Yuda malah begitu memujanya. Jadi sebenarnya Wira memiliki kemampuan atau tidak? Setelah mendengar ucapan Yuda, ekspresi Raja Bakir langsung menjadi suram. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berdirilah, aku sudah mengetahui seluruh situasi di medan perang. Namun Yuda tetap
tidak berdiri dan berkata sambil menangkupkan tangannya, "Yang mulia, aku bersedia melepaskan posisiku. Harap Yang mulia bisa memberikan penghargaan kepada Tuan Wahyudi. Dia adalah orang yang berjasa paling besar dalam perang ini dan seharusnya mendapatkan posisi Amangkurat ini." Bab 502. Ekspresi Raja Bakir pun menjadi dingin. Dia berkata, "Wira memang berjasa, tapi jasanya hanya dalam menciptakan misil 3 busur dan menambah pedang ajaib yang membantu situasi perang. Namun jasanya itu masih belum setimpal untuk diberikan posisi Amangkurat." Yuda pun menjawab dengan bingung, "Yang mulia, Tuan Wahyudi bukan hanya menciptakan peralatan perang, dia juga menyusun semua taktik perang untuk memenangkan peperangan ini. Tanpa Tuan Wahyudi yang mampu menghadapi begitu banyak perubahan saat berperang, aku pasti kesulitan untuk mempertahankan kota, apalagi memenangkan perang ini. Harap Yang mulia bisa menegakkan keadilan untuk Tuan Wahyudi." Sudah ada banyak petisi yang menuliskan secara jelas bahwa Wira dalam perang kali ini. Namun Raja Bakir tetap tidak memberikan penghargaan kepada Wira. Jadi Yuda juga sudah membulatkan tekad untuk menjelaskan jasa Wira meskipun harus mati. Saat ini Yuda diberi gelar Amangkurat, sedangkan Wira tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini membuat Yuda merasa sangat frustasi. "Blam!" Raja Bakir memukul meja, lalu bertanya dengan suara dingin, "Lancang, apa maksudmu? Aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah." Pengawal istana yang berada di kedua sisi Raja Bakir langsung menghunuskan pedang mereka dan mengepung Yuda. "Tentu saja bukan," Yuda menjawab dengan serius. "Aku hanya khawatir Yang mulia mendengar fitnah orang lain dan tidak mengetahui jasa Tuan Wahyudi dalam perang kali ini. Jadi aku mengambil resiko untuk menyatakan pendapatku. Meskipun Yang mulia ingin membunuhku, aku juga harus mengatakan semuanya dengan jelas. Orang paling berjasa dalam perang ini adalah Tuan Wahyudi, bukan aku. Tuan Wahyudi memiliki bakat yang sangat luar biasa. Kalau Yang mulia merekrutnya, dia pasti bisa mengalahkan seluruh musuh di sekitar dan membuat kerajaan Wala menjadi makmur. Harap Yang mulia menerima usulku." "Hehehe, bakat yang luar biasa. Apa kamu kira aku bodoh?" Raja Bakir tersenyum dan melanjutkan, "Aku punya pasukan rahasia naga. Nggak ada yang bisa menyembunyikan rahasia dariku. Wira hanyalah seorang pelajar. Selama 18 tahun ini, dia sama sekali tidak punya prestasi apa-apa. Tapi dia malah tiba-tiba menjadi begitu menonjol sejak 3 bulan yang lalu. Kamu kira tipu muslihat seperti ini bisa disembunyikan dariku?" Yuda bertanya dengan heran. "Apa maksud Yang mulia?" Selama perang, Yuda tidak pernah berpisah dengan Wira. Dia tahu jelas bahwa Wira tidak melakukan tipu muslihat apapun selama menyusun taktik perang. "Kalian semua tinggalkan dulu kami," ujar Raja Bakir dengan ekspresi suram. Kemudian selir Susan memanggil pelayan istana, dan Kasim pun meninggalkan tempat ini. Sementara itu para pengawal istana berdiri di sekitar 60 meter jauhnya untuk membidik panah mereka ke arah paviliun. Raja Bakir menatap Yuda yang berlutut dan berkata dengan ekspresi dingin, Berhubung kamu mau dengar, aku akan menjelaskannya. Kamu kira aku tidak tahu rencana busuk kalian?" Yuda pun merasa kebingungan. Meskipun ayah sudah difitnah dan dibunuh, dia tetap setia pada kerajaan. Namun Raja Bakir malah mengatakan mereka menyimpan niat buruk. "Semua strategi perang yang kalian gunakan itu dari Putro, kan? Wira itu hanya boneka yang digunakannya untuk mengacaukan istana. Tapi aku tidak tertipu, makanya dia memberi kamu datang untuk bersaksi. Kalian kira kalian bisa menipuku? Aku sudah tahu jelas apa yang kalian rencanakan," ujar Raja Bakir dengan penuh percaya diri, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Yuda terdiam sejenak lalu bersujud dan berkata, "Yang mulia, kamu sudah salah paham. Kita bisa mengalahkan bangsa Raglir berkat jasa Tuan Wahyudi. Ini semua tidak ada hubungannya dengan Paman Putro. Aku berani bersumpah atas nama ayahku, aku tidak berbohong. Sejak Raja Darujati gagal merebut takhta dan Dirga dibunuh karena fitnah, Putro menjadi sangat kecewa pada istana. Dia pun tidak berniat untuk ikut campur dalam kebijakan istana lagi. Meskipun masa Agrir menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, dia juga hanya pernah memimpin para pengawal untuk membantu di malam kota berhasil dibobol. Selain itu, dia sama sekali tidak melakukan apapun. Yuda tidak mengerti kenapa Raja Bakir bisa berpikir sejauh itu dan melimpahkan semua jasa Wira kepada Putro. Bab 503. Raja Bakir mencibir, "Bersumpah atas nama ayahmu, bukannya ayahmu itu juga pemberontak." "Yang mulia." Yuda merasa sangat marah dan mengapalkan tangannya erat-erat sambil berkata, "Ayahku sudah meninggal. Aku harap Yang mulia tidak menghinanya lagi." Para pengawal istana yang berada 60 meter jauhnya langsung menyerbu keluar dan mengepung paviliun sambil menghunuskan pedang.
Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Apa kamu berani membunuhku? Raja Bakir tersenyum sinis lalu menjauhkan diri dari Yuda dan membentak. Putro sangat cerdas, sedangkan ayahmu mengendalikan pasukan militer. Mereka berkomplot dengan Raja Darojati untuk merebut kedudukanku, tapi aku berhasil menumpas mereka. Apalagi sebutan yang cocok untuk mereka kalau bukan pemberontak. Yang mulia, Yuda berkata dengan kesal, ayah sangat setia pada istana dan tidak pernah berpikir untuk berkhianat. Dulu Raja Darujati menulis surat untuk ayah dan meminta ayah menggerakkan prajurit untuk membantunya. Tapi ayah menolak tanpa ragu. Kalau memang ayah ingin berkhianat dan bersedia membantu Raja Darujati untuk mendapatkan tahta, pasukan kerajaan tidak akan mungkin mampu melawan pasukan Zirah Hitam. Selain itu, ayah tahu Yang Mulia memanggilnya ke ibu kota untuk membunuhnya, tapi dia tetap datang tanpa ragu. Sebab ayah tahu apabila Yang Mulia ingin membunuhnya, dia memang harus mati. Kalau ayah ingin berkhianat, orang yang akan menjabat menjadi raja adalah Raja Darujati, bukan Yang Mulia. Lancang, Raja Bakir berkata dengan marah. Aku bisa mendapatkan posisi ini karena aku bisa menebak ambisi kalian. Kalau aku mengutus 10.000 pasukan kerajaan, kalian pasti akan tertangkap, sedangkan Raja Darujati akan bunuh diri. Kalian hanya merasa situasinya sudah tidak menguntungkan, makanya kalian memilih untuk menyerah agar bisa diampuni. Kalau Yang Mulia mau berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Yuda melanjutkan sambil tersenyum getir. Aku ini pemberontak yang gak pantas menerima posisi Amangkurat. Silakan Yang Mulia menarik kembali posisi itu dan menghukumku. Pasukan kerajaan memang sangat besar dan kuat, juga termasuk pasukan elit terbaik di kerajaan. Dulu pasukan Zirah Hitam yang dipimpin Dirga hanya berjumlah 5.000 orang. Namun, jika Dirga ingin bertarung, pasukan Zirah Hitam tetap mampu membasmi pasukan kerajaan. Baik dari segi kekuatan tempur maupun strategi tempur, pasukan kerajaan juga tidak pernah terjun di medan perang. Tentu saja tidak bisa menandingi pasukan Zirah Hitam. Hanya saja tidak ada gunanya Yuda mengatakan semua ini sekarang. Raja Bakir menganggap dirinya sangat benar, tidak peduli apa yang Yuda ucapkan. Di hati Raja Bakir, Yuda hanyalah seorang pemberontak seperti ayahnya. Pada saat ini, sedikit harapan yang dia taruh pada istana pun sirna lagi. Jika bisa, dia lebih bersedia untuk melepaskan jabatannya dan melewati hidup tenang bersama ibu dan adiknya. Beraninya kamu melawanku, aku akan mengabulkan permintaanmu itu. Ekspresi Raja Bakir menjadi suram, kemudian dia memberi perintah, pengawal. Berhubung Yuda berani melawan, buka jubahnya dan kurung dia di penjara. Para pengawal istana tertegun sejenak, lalu dengan cepat menahan Yuda dan mulai membuka jubahnya. Di sisi lain, selir Susan, pelayan istana dan Kasim pun tercengang. Berhenti! Kemal, Gadot, dan Suruhendra bergegas mendekat. Yang Mulia, jangan marah. Kemal berlutut lalu berkata, Amangkurat Utari sudah berjasa besar dalam mempertahankan perbatasan. Selain itu, dia juga baru mempersembahkan tahanan ke kuil leluhur. Kalau Yang Mulia menghukumnya, apa yang akan diberikan para pejabat dan rakyat terhadap Yang Mulia? Harap Yang Mulia mempertimbangkannya lagi. Suhendra juga bersuara, saat ini Amangkurat Utari sudah memberikan jasa yang luar biasa besar. Apabila Yang Mulia menghukumnya, apa yang akan dipikirkan para prajurit di perbatasan? Siapa lagi yang akan bersedia melindungi kerajaan? Musuh kita di sekitar juga pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Yang Mulia, Amangkurat Utari hanya bertindak ceroboh untuk sesaat. Harap Yang Mulia maafkan kesalahannya. Gatot berdesah, meskipun kita sudah mengalahkan bangsa Agrel, mereka masih belum bertindak untuk bernegosiasi dengan kita. Peperangan ini belum berakhir. Ada 5 raja di istana bangsa Agrel dan kekuatan 4 raja sisanya juga tidak kalah dari Raja Tanui. Selain itu, kekuatan pasukan kerajaan mereka juga tidak berkurang banyak. Kalau Yang Mulia menghukum Amangkurat Utari, mereka pasti akan langsung menyerang untuk balas dendam. Raja Bakir menatap Yuda dengan kesal, tetapi sudah mulai tenang kembali. Apa yang dikatakan ketika orang itu benar. Menghukum Yuda sekarang akan merugikan kerajaan. Bab 504. Tadi Raja Bakir hanya merasa marah karena Yuda berani melawannya. Jika bukan karena para menterinya membantah dan Yuda masih bermanfaat, Raja Bakir pasti sudah memenggalnya dari dulu. Kemal melirik ekspresi Raja Bakir, lalu buru-buru menarik Yuda dan menegur. Yuda, kenapa kamu menyinggung Yang Mulia? Cepat minta maaf padanya. Apa kamu gak mau keluargamu melewati tahun baru dengan tenang?
Saat memikirkan ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang masih kecil, Yuda pun bersedia. Dia bersujud dengan hati yang dipenuhi rasa putus asa dan berkata, "Yang mulia, maafkan aku karena sudah menyinggungmu. Tapi aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk mengkhianati yang mulia. Harap yang mulia bisa memaafkanku. Yang mulia, maafkanlah dia." Kemal Suendra Gatot menatap Raja Bakir dengan penuh harapan. "Aku tahu kamu berkata jujur karena memikirkan kerajaan ini. Aku akan memaafkanmu," kata Raja Bakir dengan ekspresi datar. Kemudian dia berbalik untuk pergi sambil berkata, "Mengenai Wira, sampaikan beritaku. Dia tidak boleh mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Aku juga tidak mau mendengar siapapun mengungkit tentangnya lagi." "Apa?" Kemal langsung terkejut dan buru-buru mengejar Raja Bakir sambil berseru, "Yang mulia, yang mulia." Namun sebelum Kemal sempat menyusulnya, Raja Bakir melambaikan tangannya dan pengawal istana pun menghadang Kemal. Dalam sekejap ketiga orang itu saling memandang sebelum menatap ke arah Yuda dengan ekspresi bingung. "Aku yang sudah mencelakai Tuan Wahyudi. Kalau aku nggak buat yang mulia marah, dia nggak akan menghancurkan masa depan Tuan Wahyudi. Tuan Wahyudi sudah membantuku meraih prestasi yang begitu tinggi, tapi aku malah menghancurkan masa depannya. Aku Yuda yang selama ini belum pernah menangis pun berlinang air mata. Dia merasa sangat bersalah." Kemal bertanya dengan panik, "Amang Kurat Utari, ada apa ini sebenarnya? Jika kerajaan mereka mengabaikan orang yang begitu berbakat seperti Wira, negara musuh tidak mungkin akan melepaskan kesempatan ini." Yuda menceritakan apa yang dikatakan Raja Bakir dengan ekspresi sedih. Setelah mendengar ceritanya, ketiga menteri itu pun tercengang. Pantas saja Raja Bakir bisa berpikir begitu. Dulu Raja Bakir dan Raja Darujati pernah memperebutkan tahta. Dengan bantuan Putro, Raja Darujati tidak berhenti menyerang Raja Bakir dan menyebabkan Raja Bakir hampir kehilangan tahta. Bagaimana ini? Yang mulia sudah memberi perintah untuk melarang Tuan Wahyudi mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Bagaimana kalau kita bujuk yang mulia lagi setelah dia tenang? Kita nggak boleh membiarkan orang berbakat, orang sebijaksana Tuan Wahyu terbuang sia-sia. Yuda, kamu gak usah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu melakukan ini demi Tuan Wahyudi. Biarpun dia tahu, dia juga gak akan menyalahkanmu. Ketiga menteri itu berdesah. Di sisi lain, Yuda tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan istana dengan putus asa. Keesokan harinya, seluruh istana pun gempar. Raja Bakir sudah memberi perintah untuk melarang Wira mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Ditambah dengan fitnah yang disebarkan faksi Ardi, ada banyak orang yang berkata bahwa Wira menyogok Yuda untuk memberikan jasanya dalam mengalahkan bangsa Agrel. Namun berhubung Raja Bakir bijaksana dan menyadari niat buruknya, Raja Bakir pun menurunkan dekret seperti itu. Begitu marah, dekret Raja Bakir tersebut hingga ke seluruh provinsi Jawali dan langsung menghebohkan seluruh provinsi. Selain itu, Siania juga mendapatkan berita ini. Bab 505. Xenia yang mengenakan gaun merah dan dipadu dengan mahkota emas terlihat sangat cantik. Dia menerima surat rahasia itu dan membacanya. Setelah itu dia langsung berseru gembira. "Kerajaan Nuala akan segera hancur." Seorang anak kecil yang mengenakan jubah bermotif naga bertanya dengan heran, "Ibu, ada berita baik?" "Otto," Xenia mencubit pipi Otto, lalu berkata sambil tersenyum, "Raja Bakir mengira Tuan Wahyudi hanyalah seorang pesuruh, lalu memberi perintah untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Berhubung Tuan Wahyudi nggak akan membantu Raja Bakir, kerajaan Agrel nggak usah khawatir lagi." Oh, raja yang masih kecil itu terlihat bingung. Duk duk duk. Xenia mengetuk meja, lalu seorang pelayan istana tiba-tiba muncul tanpa suara. Xenia bertanya dengan penuh wibawa, "Apa sudah ada kabar dari pasukan elang hitam di Provinsi Jawali?" "Lapor Ibu Suri, mata-mata kita pernah menawarkan giokmu pada Tuan Wahyudi, tapi dia tidak menerimanya." Pelayan itu berlutut sambil melapor. Untungnya mata-mata kita menyadari bahwa dia sangat hidung belang. Elang putih sudah menyiapkan jebakan di Provinsi Jawali akhir tahun ini. Tuan Wahyudi akan ke sana. Hidung belang, Sini memberi perintah sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu. Perintahkan kepada elang putih, pokoknya dia harus meyakinkan Tuan Wahyudi untuk bergabung dengan kerajaan Agrel dengan cara apapun." "Baik." Pelayan wanita itu pun segera pergi. Xenia tersenyum dan bergumam, "Tuan Wahyudi, kalau kamu bersedia bergabung dengan kerajaan Agrel dan membantu Otto menguasai dunia, aku akan memberikanmu seluruh wanita cantik di dunia ini." Di kediaman keluarga Barus di kota provinsi Jawali, Farel mengipaskan kipas sambil berkata, "Ternyata memang gak ada dinasti yang mampu bertahan hingga 300 tahun. Kerajaan Nuala akan segera berakhir."
Tapi memang sudah saatnya untuk pergantian dinasti. Gadis berpakaian ungu mendengus. Kalau begitu, selamat ya, kamu sudah selangkah lebih dekat lagi dengan ambisimu. Farel menjawab dengan mata berbinar. Aku nggak melakukan apapun kok, yang mulia yang terlalu paranoid, lalu menerang Tuan Wahyudin mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Selain itu, dia juga mengekang Panglima Yuda. Dia yang menyanyikan bakat dua orang terbaik kerajaan ini malah aneh kalau dia bisa terus mempertahankan posisinya. Gadis berpakaian ungu berkata sambil mengerutkan kening. Karena terlalu paranoid, dia baru membuat keputusan yang begitu buruk. Kenapa kamu nggak terlihat senang? Farel menekan dagu gadis berpakaian ungu dan melanjutkan. Kalau penggantian dinasti terjadi, bukankah dendam ayah dan adikmu akan terbalaskan? Putri Belani. Dendam ayah dan adikku memang akan terbalaskan, tapi warisan leluhur keluarga Larasati juga akan berakhir. Jawab gadis berpakaian ungu itu sambil memejamkan matanya. Ekspresinya terlihat menderita. Di dunia ini mana ada yang sempurna. Raja Bakir itu pemimpin kerajaan ini. Kalau mau membalaskan dendam ayahmu, kamu hanya bisa berharap pada penggantian dinasti atau merebut tahtanya. Farel memeluk gadis berpakaian ungu itu dan berbisik, Belani, di keluarga kerajaan, wanita ini hanyalah alat perkawinan. Kerajaan Walang gak ada hubungannya sama kamu kok. Kamu gak usah cemberut. Jika ada pejabat istana yang mendengar ucapan ini, mereka pasti akan terkejut. Belani Larasati adalah putri sulung Raja Darujati. Dia memiliki keterampilan bela diri yang tinggi dan paras yang sangat cantik. Oleh karena itu, dia mendapatkan kasih sayang raja sebelumnya dan dinobatkan sebagai putri kerajaan. Saat Raja Bakir naik tahta 5 tahun yang lalu, Raja Darujati pun memberontak. Oleh karena itu, gelar Belani juga dicabut. Selain itu, dia juga dijebloskan ke penjara dan akhirnya dipenggal di sebuah pasar sayur. Namun, dia malah masih hidup dan muncul di tempat ini. Terima kasih sudah mengambil resiko yang begitu besar untuk menyelamatkanku dulu. Sekarang aku jadi punya kesempatan untuk balas dendam. Belani mendesak. Gak peduli apapun rencanamu, aku akan memberimu dukungan penuh. Bagus. Farel terkekeh, lalu berkata, kamu bisa membantuku dengan menggoda Wira supaya dia setuju untuk bergabung dengan keluarga Barus. Kamu, Belani menjawab dengan kesal. Kamu tahu jelas hubungannya dengan Panglima Yuda sangat dekat, tapi malah menyuruhku berbuat begitu. Apa sebenarnya niatmu? Lagian Dewina sudah setuju untuk menemaninya. Bersambung.